semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kalau Kak Arthur hari ini apa kabar? Tentu sehat Kak Mariani dan penuh sukacita. Kak Arthur juga berharap Kak Mariani sehat selalu dan penuh sukacita. Jelas tentu dong Kak. Kalau Bang Daud apa kabar hari ini? Luar biasa. Iya, karena hari ini Kak, tema kita tentang kasih. Kak Mariani kasih tidak sama Tuhan? Jelas dong Kak. Kenapa harus kasih sama Tuhan? Karena Tuhan Yesus itu sudah terlebih dahulu mengasihi kita Kak. Wah, hebat ya Tuhan kita itu. Ya, selain itu Kak, kasihnya Tuhan itu manis dan indah. Seperti lagu yang akan kita naikkan, kasih Yesus manis dan indah. Ayo Bang Daud. Yesus itu pasti manis dan indah Kak. Karena kita udah mau memulai ibadah kita, mari saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mempersiapkan ibadah online kita. Dengan sikap berdoa, kita angkat pujian kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami hari lepas hari hingga pada hari ini. Terima kasih Bapa untuk sukacita dan juga kesehatan dan juga segala sesuatu yang bisa kami rasakan dan miliki pada saat ini Bapa. Bapa, sekarang kami akan beribadah bersama-sama Bapa, bersama adik-adik sekolah minggu Bapa. Engkau berkati hati dan pikiran kami. Berkuasalah Engkau dari ibadah ini dari awal hingga akhir. Di atas semuanya ini kami mohon pengampunan dosa dan segala dosa dan kesalahan kami, kiranya Bapa mau ampuni.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat hari Minggu anak-anak. Kembali kita beribadah di rumah masing-masing. Sebelum kita beribadah, kita bersaat teduh. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Kita bernyanyi dari buku NKB nomor 7 ayat 1 dan 2, nyanyikanlah nyanyian baru. Anak-anak, kami undang berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini anak-anakku dari hukum yang ke-9. Jangan engkau bersaksi dusta. Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang ke-9. Jangan engkau bersaksi dusta. Demikian hukum Taurat Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 dan 3, betapa kita tidak bersyukur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau
sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan, ayat bulanan kita pada minggu ini tertulis dalam Amsal 4 ayat 5. Anak-anak sudah hafal ayat hafalan kita bulan ini? Kita bersama-sama mengucapkannya. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Amin. Sekali lagi Inang bacakan Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 432 ayat 1 dan 2. Jika padaku ditanyakan. Yang penuh penderitaan, kamu sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, kebebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak, kami persilakan duduk kembali. Kita mendengarkan warta sekolah minggu. Horas, selamat hari Minggu semuanya anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Apa kabar kalian di rumah? Duduk yang rapi ya. Inang Jabat mau bacakan warta sekolah minggu kita tanggal 26 Juli 2020. Kita akan kembali beribadah secara online atau virtual di channel YouTube HKBP Ujung Menteng. Dan yang kedua, ayat bulanan.
Diambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Sekali lagi ya, Inang bacakan ayat bulanan. Diambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Yang ketiga, acara ibadah online kita akan terus dilaksanakan sampai waktu yang belum ditentukan. Yang keempat, persembahan dapat dikumpulkan bersama persembahan orang tua ya anak-anakku. Nah, untuk kalian semuanya yang masih berada di rumah untuk beribadah, tetap jaga kesehatan dan kebersihannya, cuci tangan, dan jangan lupa menggunakan masker apabila keluar dari rumah. Demikianlah warta sekolah minggu kita. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 373 ayat 1 dan 3, Aku Mau Mengerti. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau memelihara kehidupan kami kepada saat ini, dan kami percaya bahwa kasih-Mu, penyertaan-Mu, setiap langkah kami Tuhan yang tuntun, hingga adik-adik kami di rumah tetap sukacita, tidak melupakan Tuhan, dan rindu akan hadirat Tuhan. Engkau juga memberkati orang tua mereka, dan Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu, sehingga kami sungguh merasakan cinta kasih Tuhan. Bapa Sorgawi, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami, terlebih kepada adik-adik kami sekolah minggu. Berikan mereka pengertian hikmat yang daripada Tuhan, sehingga setiap firman yang mereka akan dengar dalam setiap jalan hidup mereka boleh melakukannya baik di rumah, kepada orang tua, maupun lingkungan sekitar mereka. Hadirlah Roh-Mu Tuhan dalam hidup adik-adik kami, dalam keluarga. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, apa kabar di rumah? Inang Bibel kangen banget. Tapi ya, karena situasi corona ini kita tidak dapat bertemu. Ayo, sudah ada di depannya Alkitab belum? Kalau sudah, mari kita buka Alkitab kita, tertulis dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Sudah dapat belum adik-adik? Kalau sudah dapat, mari kita sama-sama membaca ya.
Inang membaca dari sini, adik-adik membaca di rumah. Begini bunyi firman Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Adik-adik sekalian, ada banyak orang yang pintar, ada banyak orang yang mapan, dan ada banyak orang yang berkelimpahan. Terkadang saking pintarnya, saking kayanya, lalu dia menjadi orang yang sombong. Karena apa? Dia merasa bahwa dia tidak perlu lagi orang lain. Dia merasa bahwa hidup yang dia miliki adalah hasil kerja keras, hasil usahanya. Padahal dia tidak tahu semua yang dia miliki, semua yang dia punya, baik pekerjaan, baik keberadaan, kehidupan ekonomi, baik kepintaran dan lain sebagainya, itu adalah pemberian Tuhan dan campur tangan Tuhan. Benar gak adik-adik? Semua hidup kita, apa yang kita lakukan, Tuhan campur tangan. Benar? Pasti sangat benar. Tanpa Tuhan kita tidak tahu bagaimana hidup kita kelak. Tanpa penyertaan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, mungkin hidup kita akan hampa. Makanya setiap pagi mama papa mengingatkan, walaupun dia masih kecil, umur setahun, umur 6 bulan, 5 tahun, bahkan sudah dewasa sekalipun, pasti akan diingatkan berdoa. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Makanya ketika kita mau tidur, bangun tidur, mau ujian, mau makan, mau berangkat bekerja, mau berangkat sekolah, pasti kita akan berdoa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita, supaya Tuhan memberikan kepintaran bagi kita, supaya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan yang terbaik bagi kita. Lalu kemudian firman Tuhan mengatakan saat ini dalam ayat 14, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Tahu gak adik-adik, uap itu apa? Kalau kita nih buat air, masak air, terus dia mendidih. Kalau kita buka misalnya tutup pancinya, pasti dia ada uapnya. Kan dia tidak lama kelihatan, dia pasti akan hilang, seperti ada asap-asapnya seperti itu. Nah, yang mau dikatakan bahwa hidup ini kita tidak tahu
hari ini kita bisa pintar, hari ini kita bisa kaya, hari ini kita bisa cantik, hari ini kita bisa menikmati segalanya, tetapi besok mungkin kita tidak bisa memiliki segalanya. Itu sebabnya judul perikop Alkitab kita, jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaanmu, dalam setiap hidupmu. Kalau adik-adik di sekolah mau ujian misalnya, libatkan Tuhan. Mari berdoa pada Tuhan, mari undang Tuhan. Kalau adik-adik misalnya mau ke sekolah, pergi ke sekolah, undang Tuhan untuk menyertai adik-adik. Ingat Tuhan, karena apa? Tuhan itu adalah sumber segalanya dalam hidup kita. Bisa saja adik-adik pintar, tetapi ketika besok adik-adik setelah dewasa, bahkan mau ke perguruan tinggi, bisa semuanya gagal, tidak dapat. Tetapi ketika kita dengan datang, dengan kerendahan hati, tidak sombong, tidak congkak, tidak memegahkan diri seperti di ayat 16, maka Tuhan punya cara tersendiri untuk mengangkat hidup kita, untuk memberikan yang terbaik buat adik-adik. Benar tidak adik-adik? Coba bayangin aja, kalau Tuhan tidak memberkati mama papa, pasti adik-adik tidak akan bisa sekolah. Misalnya sekolahnya sekolah orang yang hebat. Emang kalau papa mama tidak diberkati Tuhan di dalam pekerjaan, bisa berlancar begitu saja pekerjaan papa mama? Tidak kan? Papa mama juga menyerahkan kepada Tuhan semuanya. Artinya Tuhan itu sungguh benar-benar harus ada dalam hidup kita, benar-benar harus ada dalam perencanaan hidup kita. Lalu kemudian firman Tuhan ini mengingatkan segala yang Tuhan lakukan yang terbaik dalam hidupmu, lakukanlah itu kemudian untuk orang lain. Tuhan menginginkan adik-adik, sekalipun kamu masih kecil, aku masih kelas 3 SD, kelas 1 SD, kelas 5 SD, kelas 1 SMP, gak usahlah berbuat baik sama teman-teman, gak usahlah menolong teman-teman. Bukan demikian. Walaupun engkau masih kecil, firman Tuhan katakan, lakukanlah yang baik, jadilah berkat bagi saudaramu, temanmu, lingkunganmu, bahkan bagi orang tuamu, terlebih bagi Tuhanmu. Tuhan tidak pernah minta kalau adik-adik memberikan harus persembahan yang besar, harus pintar sekali, tidak. Tuhan mau engkau bersukacita memuji Tuhan, engkau bersukacita melakukan yang terbaik buat Tuhan lewat kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oleh karena itu adik-adik yang di rumah, jangan jemu-jemu berbuat baik. Dan yang kedua adalah jangan sesekali melupakan Tuhanmu di dalam setiap aktivitas hidupmu. Baik setiap belajar, baik dalam kita ketika mau tidur, mau bangun, mau makan, ingatlah Tuhanmu. Jangan bosan-bosan menyanyikan lagu puji-pujian untuknya dan mengucap syukurlah dalam segala hal atas kehidupan yang Tuhan berikan bagimu. Doakan mama papa, doakan juga adik kakak, doakan semua keluarga supaya keluarga kita diberkati Tuhan dan Tuhan menjauhkan kita dari virus corona yang sedang melanda dunia ini.
Jika virus itu masih ada di dunia ini, maka aktivitas kita akan terhalang. Adik-adik tidak bisa jumpa kakak-kakak sekolah minggu, inang bibel tidak bisa jumpa sama adik-adik sekolah minggu. Tetapi ketika semua penyakit ini sirna, virus ini sirna, maka sukacita Tuhan dan kita boleh bertemu bersorak-sorai memuji Tuhan. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Benar Bapa, ingatkan kami untuk tidak melupakan Tuhan. Ingatkan kami untuk memuji Tuhan. Ingatkan kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dan tidak jemu-jemu untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan melalui adik kami, kakak kami, mama papa, dan lingkungan kami. Kami percaya adik-adik kami adalah adik-adik yang luar biasa, adik-adik yang mengasihi dan mencintai Tuhan, sehingga mereka mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupannya. Berkati orang tua adik-adik kami Tuhan, baik di dalam pekerjaannya, baik di dalam usahanya, baik dalam segala hal yang terbaik untuk Tuhan. Kami juga mendoakan guru-guru sekolah minggu. Ada banyak tantangan yang mereka hadapi, tapi kami percaya dengan kasih dan semangat yang Tuhan berikan lewat Roh Kudus-Mu atas hidup mereka, biarlah persembahan yang harum untuk Tuhan mereka persembahkan dengan ketulusan hati melayani Tuhan, dan mereka tidak pernah putus asa untuk melakukan untuk yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan guru-guru sekolah minggu, Tuhan berikan yang terbaik, karena kami percaya bahwa ketika Tuhan campur tangan atas segala persoalan kehidupan mereka, atas rencana mereka, maka ada jawaban, maka ada jalan keluar yang sedang Tuhan sediakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan.
Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, ibadah online sekolah minggu HKBP Ujung Menteng hari ini sudah berjalan dengan baik. Kakak berharap adik-adik semua bisa menjalankan kasih Tuhan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Iya betul Kak. Nah, bagi adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, serta Aman dan Inang yang sudah menyaksikan ibadah online sekolah minggu saat ini, kami dari seksi sekolah minggu berharap untuk dukungan yang membangun agar ibadah online sekolah minggu bisa semakin baik ke depannya. Kakak juga berharap untuk adik-adik sekolah minggu tetap rajin mencuci tangan, menggunakan masker ketika keluar rumah, istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat. Dan jangan lupa, walaupun belajar di rumah, kalian juga harus tetap rajin ya. Dan jangan seringan main games, oke? Dan selamat hari Minggu, adik sekolah minggu.